Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat dan tetap semangat belajarnya. Nah, pada mata pelajaran IPA hari ini kita sudah memasuki materi percepatan dan gerak jatuh bebas. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita akan belajar mengkonversi atau mengubah satuan kecepatan. Dalam hal ini, kilometer per jam menjadi meter per sekon. Kita lihat contohnya, 36 km per jam ini nanti akan dijadikan meter per sekon. Nah, 36 km per jam ini artinya 36 km setiap jam. Nah, kata-kata setiap jam ini artinya setiap 1 jam, sehingga bisa ditulis 36 km per 1 jam. 36 km nanti akan dijadikan meter, kemudian 1 jam nanti akan dijadikan detik. Dari kilometer menjadi meter, ingat tangga konversi satuan besaran panjang. Dari kilometer menjadi meter, turun 3 tangga, sehingga 36 km sama dengan 36 kali 1000 meter. 1 jam sama dengan 3600 sekon. 36 kali 1000 sama dengan 36.000 meter dibagi 3.600 sekon, sama dengan 10 meter per sekon. Sehingga 36 km per jam sama dengan 10 meter per sekon. Nah, kita masuk ke materi percepatan atau perlambatan. Percepatan atau perlambatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Percepatan terjadi jika kecepatannya bertambah, sedangkan perlambatan terjadi jika kecepatannya berkurang. Nah, kita lihat rumusnya. Rumus yang pertama, A sama dengan delta V per delta T. Rumus yang kedua, A sama dengan Vt dikurangi V0 per delta T. Jika pada soal yang diketahui delta V dan delta T, maka yang digunakan rumus yang pertama. Sedangkan jika pada soal yang diketahui Vt, V0, dan delta T, maka yang digunakan rumus yang kedua. Sekarang kita lihat keterangan masing-masing lambangnya. A adalah lambang dari percepatan atau perlambatan, satuannya meter per sekon kuadrat. Delta V adalah lambang dari perubahan kecepatan, satuannya meter per sekon. Delta T adalah lambang dari perubahan waktu, satuannya sekon. Vt adalah lambang dari kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. Dan V0 adalah lambang dari kecepatan awal, satuannya meter per sekon. Sekarang kita lihat contoh soalnya. Saat mendekati lampu lalu lintas, mobil yang awalnya bergerak dengan kecepatan sebesar 20 meter per sekon diperlambat hingga 0 km per jam dalam selang waktu 5 sekon. Perlambatan mobil tersebut sebesar berapa meter per sekon kuadrat? Nah, seperti biasanya kita cari dulu yang diketahui. Di sini ada 20 meter per sekon. 20 meter per sekon ini adalah kecepatan awalnya. Kecepatan awal lambangnya adalah V0, sehingga V0 sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian di sini ada 0 km per jam. Nah, ini adalah kecepatan akhirnya. 0 km per jam ini berarti mobil dalam keadaan berhenti, diam, atau tidak bergerak. Kecepatan akhir lambangnya adalah Vt, sehingga Vt sama dengan 0 km per jam. 0 km per jam ini dijadikan meter per sekon, sama dengan 0 meter per sekon. Nah, kemudian di sini ada 5 sekon. 5 sekon ini adalah selang waktunya. Selang waktu lambangnya adalah delta T, sehingga delta T sama dengan 5 sekon. Kemudian ditanya, nah di sini kalian disuruh mencari perlambatan mobil tersebut. Perlambatan lambangnya adalah A. Kemudian dijawab, karena di sini yang diketahui adalah V0, Vt, dan delta T, maka rumus yang digunakan adalah A sama dengan Vt dikurangi V0 per delta T.
Vt-nya adalah 0 meter per sekon, V0-nya adalah 20 meter per sekon, dan delta T-nya adalah 5 sekon. Kita masukkan ke rumusnya. A sama dengan 0 meter per sekon dikurangi 20 meter per sekon per 5 sekon. 0 dikurangi 20 sama dengan negatif 20 meter per sekon dibagi 5 sekon. Negatif 20 dibagi 5 sama dengan negatif 4 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif ini bukan berarti kurang dari 4, tetapi tanda negatif ini berarti perlambatan. Sehingga perlambatan mobil tersebut sebesar 4 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang gerak jatuh bebas atau biasa disingkat dengan GJB. Gerak jatuh bebas adalah gerak jatuh benda pada lintasan lurus dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal yang terjadi akibat gaya gravitasi bumi. Nah, sekarang rumusnya V sama dengan G kali T. Rumus yang kedua, V sama dengan akar 2 kali G kali H. Jika pada soal yang diketahui adalah G dan T, maka yang dipakai adalah rumus yang atas. Tetapi jika pada soal yang diketahui adalah G dan H, maka rumus yang dipakai adalah rumus yang bawah. Sekarang kita lihat keterangan masing-masing lambangnya. V adalah lambang dari kecepatan, satuannya meter per sekon. G adalah lambang dari percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per sekon kuadrat. T adalah lambang dari waktu tempuh, satuannya sekon. Sedangkan H adalah lambang dari ketinggian, satuannya meter. Sekarang lihat contoh soalnya. Buah jambu jatuh bebas dari ketinggian 2,5 meter. Jika percepatan gravitasi bumi 9,8 meter per sekon kuadrat, berapa kecepatan buah jambu tersebut? Nah, diketahui 2,5 meter ini adalah ketinggian. Ketinggian lambangnya adalah H, sehingga H sama dengan 2,5 meter. Kemudian di sini ada 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini adalah percepatan gravitasi bumi. Lambangnya adalah G, sehingga G sama dengan 9,8 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya, kalian disuruh mencari kecepatan. Kecepatan lambangnya adalah V. Kemudian dijawab. Karena di sini yang diketahui adalah H dan G, maka rumus yang dipakai adalah V sama dengan akar 2 kali G kali H. G-nya adalah 9,8, H-nya adalah 2,5 meter. Kita masukkan ke rumus ini. Ikutin rumusnya. V sama dengan akar, di sini ada 2, ini kali, ikut kali. G-nya adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Di sini kali, ikut kali. H-nya adalah 2,5 meter. 2 kali 9,8 kali 2,5 sama dengan 49. Jadi V sama dengan akar 49. Akar 49 sama dengan 7. Sehingga kecepatan buah jambu tersebut sebesar 7 meter per sekon. Itu tadi materi hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya. Semoga bermanfaat juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.